Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa sadid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga Al-Mahfurullah Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari, wabil khusus Kiai Zainuri, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah, dipanjangkan umur fi taatillah, mempunyai raihanah, dan para kiai, khusus Kiai Maksum dan para bunyai, para hadirat, dan wabil khusus keluarga Pondok Pesantren Sumbersari, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mengenang Al-Mahfurullah Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari tadi telah disampaikan panjang lebar oleh Bunyai Rehanah. Yang mana Al-Mahfurullah Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari sangat berjasa bagi perkembangan Pondok Pesantren Lirboyo, dan beliaulah yang mengurusi madrasah atas perintah dari Al-Mahfurullah Kiai Abdul Karim. Setelah zaman Kiai Faqih, maka madrasah Lirboyo tertib, ya. Di antara murid beliau yang sangat menonjol adalah Al-Mahfurullah Kiai Maimun Zubair. Dan Kiai Maimun Zubair mempunyai kawan yang sangat dekat, juga alim, itu Al-Mahfurullah Gus Ali Bakar, dulu panggilannya masih Gus Ali Bakar, ya. Setelah Gus Ali Bakar tersebut mondok di Lirboyo dan Kiai Maimun Zubair sudah mukim di Sarang, lantas Al-Mahfurullah Kiai Ali bin Abu Bakar melanjutkan di Pondok Sarang, dan oleh Al-Mahfurullah Kiai Zubair, Gus Ali Bakar bersama Mbah Yai Maimun Zubair, Allah maghfir lahum, disuruh membenahi Pondok Sarang, khususnya dalam madrasah. Di Al-Mahfurullah Kiai Imam Faqih Asy'ari sangat berjasa bagi Pondok Pesantren Lirboyo, wabil khusus madrasah. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayol hudur rahimakumullah. Tadi kita mendengar banyak sekali cerita-cerita Al-Mahfurullah Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari. Bidzikri sholihin tanzilu ar-rahmat minas sama. Dengan mengupas biografi atau sejarah atau sirah orang-orang sholihin, maka rahmat Allah diturunkan. Namun ini bila mana diterima dengan senang, diterima dengan simpati, dan diterima dengan diikuti. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sholihin ini ada asarnya,
ada barokahnya. Qala ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa yang dilakukan oleh seseorang ini dicatat oleh Allah asar-asarnya dicatat oleh Allah dan orang-orang yang demikian menurunkan orang-orang yang sholihin, menurunkan zuriyatan thayyibah dengan arti apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Dia hadir di masjid jamaah atau majlis ilmi atau mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada kiai, atau dia ahli sedekah. Maka hal yang demikian ini nanti asarnya orang-orang yang demikian anak turunnya minas solihin wa solihat. Zuriyahnya dijadikan oleh Allah zuriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna zuriyatan thayyibah amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna as-solihin wa solihat amin ya rabbal alamin. Tadi saya sempat tanya bapaknya Kiai Fakih itu kiai apa bukan, punya santri apa tidak? Jawabnya tidak. Namun mondok, namun ngaji. Maka buahnya itu al-mafullah Kiai Fakih. Juga saya pernah mendengar cerita bapaknya al-maghfurlah Syekhuna Kiai Khalil Bangkalan, namanya Kiai Abdul Latif. Kiai Abdul Latif ini mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada ulama dan sedekah, ahli sedekah. Lantas al-mafullah Kiai Khalil dipondokkan, lantas jadilah ulama besar ya. Sehingga ulama-ulama ini banyak yang berguru kepada al-mafullah Kiai Khalil Bangkalan. Ini artinya ya, orang yang mahabbah kepada ulama atau ahli sedekah, ahli kebaikan, ini bila mana mau memondokkan anak, bila mau mendidik anak, ini kita yakin bahwasannya maka oleh Allah akan diberi zuriyatan thayyibah, oleh Allah akan dijadikan anak-anaknya minas sholihin wa sholihat, dengan catatan anaknya dipesantrenkan, dengan catatan anaknya dipondokkan. Jadi kita mendengar bahwasanya al-mafullah Kiai Fakih, Kiai Imam Fakih Masyaqat ya. Orang-orang dahulu, kiai-kiai dahulu dalam perjuangannya penuh masyaqat. Inilah kelemahan di zaman kita. Kadang kita hanya enak-enakan, kita santai-santai. Orang-orang dahulu masyaqat. Al-Mahfurlah Kiai Abdul Karim, guru dari Al-Mahfurlah Kiai Haji Imam Fakih Asy'ari, Kiai Haji Abdul Karim, muassis atau pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, ini juga masyaqat, ini kangelan. Dan tadi disampaikan Al-Mahfurlah Kiai Imam Fakih Asy'ari, di antara wazifahnya auratnya membaca dalail, begitupun Al-Mahfurlah Kiai Haji Abdul Karim ini juga auratnya di antara membaca
Dalailul Khairat. Juga orang tua saya juga demikian, membaca Sallallahu ala Muhammad yang dibaca 1000-1000. Yang mana faidahnya atau fadilahnya orang yang ahli membaca sholawat ini oleh Allah anak turunnya dijadikan zuriyatan thayyibah. Orang yang ahli sholawat anaknya oleh Allah dijadikan anak-anak yang solihin wa solihat. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita minas solihin wa solihat, amin ya rabbal alamin. Jadi artinya bagi orang tua yang sangat penting adalah di era sekarang, di zaman sekarang adalah mondokkan anak. Orang mondokkan anak itu sangat mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirat, maka tanda-tandanya, alamatnya orang tersebut mau belajar ilmu agama, ya. Dalam konteks sekarang mau mondok, dan mondoknya sungguh-sungguh, terus berhasil dalam mencari ilmu, lantas diamalkan. Ilmu diamalkan dan diajarkan. Inilah tanda-tanda orang yang dikehendaki oleh Allah baik. Yaitu anak mau belajar di pesantren. Ada sebuah syair mengatakan, ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya ini banyak sekali. Namun nikmat yang agung, nikmat yang mulia adalah orang diberi anak oleh Allah dan anak-anaknya tersebut menjadi anak yang solihin wa solihat. Tidak diragukan bahwasannya orang-orang solihin ini mayoritas, ya, anak-anaknya ini minas solihin wa solihat. Ini mayoritas demikian, maka tidak aneh zuriyahnya kiai, anak-anaknya kiai ini mayoritas yaitu minas solihin wa solihat. Sebab di antara rahasianya kiai tersebut ikhlas, ya, menghadap kepada Allah dengan berdoa. Umumnya tidak lepas kiai tersebut membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah fid dunya itu ada yang mengatakan amal soleh, ada yang menafsiri hasanah fid dunya adalah anak-anak yang solihin wa solihat. Adapun solihah, hasanah fil akhirat adalah dukhulul jannah. Banyak orang yang mencari kenikmatan, banyak orang yang mencari kenikmatan, namun kadang-kadang dalam mencari kenikmatan adalah salah. Misalkan saja, maaf, di luar pesantren menganggap kenikmatan adalah di harta dunia, ya, harta atau harta benda.
Ada sebuah cerita, ada sahabat, ada lelaki, dia berdoa, dia minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka tamaman nikmat. Ya Allah Gusti, saya minta kesempurnaan nikmatnya. Maka mayoritas orang itu berharap mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, berharap mendapatkan tamamun nikmat. Lantas lelaki tersebut ditanya oleh Rasul, "Tadri ma tamamun nikmat?" Apakah kamu tahu apa nikmat yang sempurna itu apa? Jawab Rasul, "La adri." Coba orang minta kepada Allah tamamun nikmat, maka setelah ditanya oleh Rasulullah, maknanya tamamun nikmat itu tidak mengerti. Tidak mengertinya ada kalanya supaya Rasulullah menerangkan, menjelaskannya. Lantas kata Rasulullah, dukhulul jannah, ya, tamamun nikmat huwa dukhulul jannah. Sempurnanya nikmat adalah masuk surga. Allah madkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Ini nikmat yang paling sempurna. Orang dikatakan bahagia itu bila mana orang masuk surga. Jadi artinya orang di pesantren, orang mondok itu jalannya, goyahnya itu menuju surga. Di santri tidak tanggung-tanggung, ya. Santri mondok itu untuk mendapatkan tamamun nikmat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sallallahu tariqan al-jannah." Ya. Barang siapa yang mencari ilmu, maka oleh Allah dimudahkan menuju surga. Dengan arti orang mencari ilmu itu bila mana meninggal dunia, idza mata talibul ilmi mata syahida. Bila mana orang mencari ilmu itu meninggal dunia, maka matinya mati syahid, mati yang terhormat. Tadi disampaikan Al-Mahfullah Imam Fakih Asy'ari, beliau bermasyarakat mengedepankan akhlakul karimahnya. Dan akhlak karimah itu harus dengan ilmu, disampaikan demikian. Memang orang bisa diterima di tengah-tengah masyarakat harus dengan akhlakul karimah. Orang bisa diterima di tengah-tengah keluarga harus dengan akhlakul karimah. Orang membina rumah tangga itu juga harus dengan akhlakul karimah. Nanti makna akhlakul karimah itu luas. Yang baik-baik itulah akhlakul karimah. Dan akhlak karimah itu didapat dengan kita kumpul dengan orang baik, ya. Kita mondok, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, ma yaksulu fil qalbi yusama khatir. Apa yang dihasilkan oleh hati itu namanya khatir. Bila mana khatir itu baik sebab kumpul dengan orang baik, misalkan kumpul dengan orang-orang sholihin, kumpul di pesantren, maka khatir tersebut yusama ilhama, dinamai ilham. Namun bila mana orang itu kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, ini juga menghasilkan khatir. Bila mana khatir itu buruk,
Khatir itu jelek, yusama waswasa. Bila mana khatir itu buruk dinamai yaitu waswas. Nah ini didapat dengan cara kita berkumpul dengan siapa, kita dididik oleh siapa. Dan khatir akan menumbuhkan atau memunculkan rohbah, ya, memunculkan simpati atau keinginan. Dan rohbah akan memunculkan azam, dan azam akan memunculkan niat, dan niat akan memunculkan amal. Bila mana khatirnya baik, nanti rohbahnya, azamnya, niatnya, amalnya baik. Bila mana khatirnya buruk, rohbahnya buruk, azamnya buruk, niatnya buruk, terus amalnya juga buruk. Dan amal soleh itu dengan macam-macam, apakah sholat, apakah qiraatul Quran, apakah zikir, dan lain-lain. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tujuannya litasfiyatil qulub, untuk membersihkan hati, untuk membersihkan hati. Dan hati yang bersih itu kita tidak jaminannya. Selain Nabi tidak dijamin hatinya bersih. Baik itu minal ulama wal aulia, itu tidak bisa dijaminnya, tidak bisa dijamin hatinya bersih. Yang bersih itu hanya para nabi. Sebab nabi itu maksum. Adapun al ulama wal hatta al aulia pun tidak dijamin hatinya bersih. Maka an-nadhafatu minal iman, ini orang-orang sufi lebih memfokuskan yaitu kebersihan dalam hati. Tidak mungkin orang itu setelah spontan hatinya bersih, tidak mungkin. Pasti ada ya, kotoran-kotoran hasad, iri dengki, riya, hidu, dan lain-lain. Enggak taunya ya, enggak taunya. Dunia itu ada zahiran dan ada batinan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, ya hadis. Mencintai dunia merupakan pangkal keburukan-keburukan. Orang tidak sholat misalkan saja sebab lebih memprioritaskan harta dunia. Orang dalam muamalah ya tidak jujur, kadang persoalan duniawiyah, kadang rahim putus, masalah warisan, ini kadang persoalan duniawiyah. Sehingga hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kalau dunia yang zahirah itu jelas. Namun dunia al-batinah ini yang samar, yang tidak jelas bagi orang awam. Dunia al-batinah itu seperti hikdu ya, unek-unek, ghil, menyimpan permusuhan, riya, hasad ya, hati kotor, itu dunia al-batinah. Jadi artinya pesantren bila mana diemban, yang mengemban itu ada hubbud dunya, maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan, konflik dan lain-lain, sebab hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya alhamdulillah ya, pesantren Sumbersari, pesantren apa asmane niki? Darussalam ya. Pondok berkembang, santri berkembang ya. Mudah-mudahan santrinya minas sholihin wa shuhat minal ulama'il amilin. Ini menunjukkan bahwasannya para pengasuhnya yaitu minal mukhlisin, minal mukhlisat, minal mukhlisat ya. Ini ikhlas ada asarnya. Ikhlas ada asarnya. Sebab kadang pondok itu kadang, maaf, naudzubillah, kadang dijadikan pasar ya, konflik.
Kalau urusan dunia itu kan keras, sehingga kalau urusan dunia isbir ma'al kilab. Ini nggak usah diartikan. Kalau urusan dunia kan demikian keras. Amal sholah minal zikri wa Quran wa sholat dan lain-lain. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah tujuannya litasfiyatil qulub. Nanti kalau orang itu pergaulannya dengan orang baik, amalnya baik, hatinya bersih. Namun bila mana orang itu pergaulannya, kumpulnya dengan orang-orang buruk atau yang dimaksudkan kepadanya yaitu keburukan-keburukan, maka amalnya buruk, hatinya buruk. Di hati bersih itu bukan jaminan, bukan jaminan. Yang wajib itu diperangi. Kalau kita misalkan saja punya rasa hasad, ini wajib dihilangkan. Kita punya rasa riya, ini yang wajib dihilangkan. Kita punya rasa ujub, merasa dari hasilnya, ini yang wajib dihilangkan. Ujub, riya ini bukan hanya menghilangkan pahala saja, namun ada azabnya. Di kitab Sufi nanti menerangkan, mau tidak perlu dikupas, nanti akan panjang lebar. Dan hati yang bersih akan memunculkan akhlakil karimah. Hati yang bersih akan memunculkan akhlakil karimah. Nanti kalau hati yang kotor akan memunculkan akhlakis sayyi'ah. Dan karimah ini maknanya luas. Orang gampangan, ini termasuk ahlul karimah. Orang baik itu tandanya gampangan. Asal tidak melanggar agama ya. Wa ibadur rahmani ladina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang baik itu karakternya gampangan. Lainan esahlan etawaduan andap asor ya. Dan bila mana diajak tukaran oleh orang-orang bodoh, ini tidak diladeni. Islam tafaruk memprioritaskan salimna minal ism, memprioritaskan selamat minal ismi. Sebab bila mana orang itu cekcok atau bermusuhan, berhadapan dengan orang-orang bodoh, bila mana diladeni, ini bisa-bisa kan meladeni orang bodoh ngajak tukaran kan dapat dosanya. Di orang bodoh itu, kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak waspada, kadang menarik kepada diri kita, melakukan maksiat, melakukan dosa ya. Kalau rumah misalkan juga tawadu'an andab asar. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'anahu afdalul khalqi. Kanjeng Nabi itu merupakan makhluk yang terbaik. Afdalur rusul, mulia-mulianya Rasul, paling utamanya Rasul Kanjeng Nabi. Namun beliau oleh Allah diperintah untuk andab asar, untuk tawadu. Qala ta'ala waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Supaya kamu andab asar ya Muhammad terhadap pengikutmu. Maknanya Kanjeng Nabi itu oleh Allah diperintah untuk andab asal, untuk tawaduan kepada sahabat. Sahabat kan santrinya. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Kalau orang itu dapat rahmat Allah, kalau kamu dengan rahmat Allah kamu ya Muhammad, maka kamu akan lemah lembut. Ini maknanya bahwasanya kalau orang itu diberi rahmat oleh Allah, maka sosoknya orang tersebut lemah lembut, tidak kaku, tidak keras.
Walau kunta fadhan ghalizal qalbi lang fadu min hawlik. Kalau kamu keras ya Muhammad, maka orang di sekitarmu, kalau kamu keras, bengis, kaku, hati kaku, maka orang di sekitarmu akan bubar. Begitupun orang mengemban pesantren, mengasuh pesantren, ini bila mana keras, bila mana kaku, maka bisa-bisa santri bubar, na'udzubillah min dzalik. Jadi Al-Mahfurlah Kiai Haji Imam Faqih Al-Asy'ari ini merupakan, patut kita contoh, ini merupakan orang tua kita bersama. Sebab di antara orang tua itu, orang tua yang melahirkan kita, orang yang menikahkan kita yaitu mertua. Terus yang paling utama adalah orang yang mengajar kita yaitu guru. Guru adalah orang tua kita. Maka patutlah bagi santri-santrinya ini supaya mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Mahfurlah Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari, beliau istiqomah. Beliau istiqomah. Kuncinya orang-orang besar, orang-orang kelas tinggi itu kuncinya istiqomah. Mana istiqomah yaitu mulazamatu thariqah fi taatillah. Orang selalu taat kepada Allah, takwa kepada Allah, itu istiqomah. Nanti diperinci lagi, ditafsir lagi. Orang istiqomah secara umum demikian. Mulazamatu thariqah fi taatillah. Dan istiqomah itu harus didukung dengan menjauhi kemaksiatan. Harus didukung pula dengan qanaah, dengan zuhud, dengan syukur. Nanti saya tafsir lagi, orang istiqomah misalkan saja duduknya saja istiqomah di masjid, di situ saja. Terus ngaji istiqomah, waktunya dan lain-lain. Orang istiqomah itu digambarkan ya, misalkan saja seorang majikan atau seorang kiai. Seorang kiai ini misalkan punya santri ya, hadir di majlis ilmunya kiainya, atau seorang majikan tertib ya, aktif. Ini kan majikan selalu memandang kepada pegawainya. Kiai pun juga demikian, yang santri hadir di majlis ilminya kan selalu memandang. Nah, kalau tidak istiqomah, misalkan tidak ada di majlis, ya, tidak dipandang oleh kiainya. Begitu istiqomah kepada Allah demikian. Jadi lihat oleh Allah. Maka kalau dia istiqomah, dia dilihat oleh Allah, maka dia akan diberi rahmat oleh Allah, diberi barakah oleh Allah. Namun biasanya orang istiqomah itu, istiqomahnya ngajinya, sholatnya, jamaahnya dan lain-lain, ini biasanya tidak keluar keaneh-anehannya, kecuali darurat saja. Ini kata Abdul Wahab As-Sa'rani, ini yadulu ala kamalih, menunjukkan ini kesempurnaannya. Al-istiqamah afdalu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada mempunyai 1000 karomat. Sebab nanti orang awam itu justru yang diajibi ya, yang digawai, yang diherani, nanti keanehan-keanehan muncul ya. Padahal keanehan nanti ini bisa dikatakan karomah bila mana keluar dari orang yang istiqomah. Bila mana keanehan-keanehan itu muncul dari orang yang tidak istiqomah, itu namanya istidraj, penglulu dari Allah, di akhirnya dihancurkan oleh Allah. Jadi Kiai Faqih adalah guru kita bersama. Nanti dalam
Ibnu Aqil dikatakan wa ma yusabih abahu fama dzalam. Dalam Ihya Ulumuddin dikatakan wa man asbaha abahu fama dzalam. Kalau anak tidak menyerupai terhadap orang tuanya yang baik, atau murid tidak menyerupai kepada gurunya yang baik, ini adalah anak yang zalim, ini adalah murid yang zalim. Di konsekuensinya ya, orang mempunyai orang tua baik maka harus menyerupai orang tua. Seorang murid yang mempunyai guru yang baik, kiai yang baik, ini konsekuensinya supaya tidak zalim harus menyerupai. Zulmu itu merupakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mentolerir terhadap kezaliman. La yanalu ahdi zalimin. Janji-janji Allah tidak diperuntukkan bagi orang yang zalim. Misalkan Allah mengampuni hamba-hambanya, nanti dikecualikan orang yang zalim. Misalkan Allah berdoa Allah maghfirli wali walidayya wali jami'il muslimin, ini orang yang zalim tidak akan masuk di situ. Sebab Allah tidak mentolerir dengan kezaliman, dengan zulmun Allah tidak mentolerir. La yanalu ahdi zalimin. Dan hati yang bersih ini supaya memunculkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, bila mana kamu sekalian mencintai Allah, sebab tiap-tiap agama pengikutnya mengatakan nahnu nuhibbullah. Orang Yahudi demikian mengatakan nahnu nuhibbullah. Namun ayat itu turun untuk menghadapi orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Allah. Orang yang sulit dakwah itu terhadap Yahudi. Dalam kitab Muslim dikatakan seandainya orang Yahudi itu 10 orang masuk Islam saja, maka ma ala wasil ardi Yahudiun minal Yahud. Kalau 10 orang Yahudi itu masuk Islam saja, maka di atas bumi tidak ada orang Yahudi. Jadi dakwah yang paling sulit ini terhadap orang Yahudi. Nanti orang Yahudi itu pandai-pandai, kalau sudah jugung ibadah juga luar biasa ya. Sampai ada kelompok Yahudi daging saja diharamkan. Nanti ada yang mengatakan apa yang dimakan oleh orang Yahudi yang asli ya, ini halal bagi kita. Sebenarnya orang Yahudi yang asli yang tingkat tinggi nanti kan ada yang tidak mau makan daging. Topinya saja ya, orang Yahudi kan demikian. Ini Yahudi yang asli ya, Yahudi yang asli. Adapun Zionis itu berbeda lagi. Katakanlah Muhammad, bila mana kamu mencintai Allah supaya kamu sekalian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi artinya mahabbah kepada Allah itu harus direalisasikan dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Juga ciri-ciri wali itu ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, wali itu tandanya orang yang beriman dan orang yang takwa. Nanti wali secara umumnya itu orang mukminin, itu wali, itu auliyaillah. Tanda-tanda orang wali itu orang yang beriman dan orang takwa. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, laulal ulama auliya ma alal wasil ardi waliyun min auliyaillah. Kalau ulama yang mengamalkan ilmu, kalau ulama akhirat itu bukan wali, maka di atas bumi tidak ada wali. Jadi kalau kayak fakih al-maghfurlah kayak
Imam Fakih Asy'ari Wali itu sudah jelas ya. Qala Isa alaihissalam alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu lantas diamalkan dan diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Dan orang yang demikian derajatnya hanya di bawah Nabi. Hanya di bawah Nabi. Berarti orang yang mengamalkan ilmu, orang punya ilmu diamalkan dan diajarkan, itu merupakan derajatnya yang tertinggi, hanya di bawah Nabi saja. Maka kalau orang mempunyai ilmu dan diamalkan, atau ulama akad atau ulama atau al-alim al-amil bi ilmihi, itu jelas merupakan waliun min auliyaillah. Namun memang wali itu disamarkan ya. Wali itu disamarkan, la ya'riful wali illal wali. Sebab ini ada hikmahnya. Kalau wali itu tidak disamarkan kan bahaya. Misalkan saja orang itu tidak mungkin ya, berbuat baik itu kan tidak mungkin. Wa may ya'mal su'a yujza bih. Orang itu pasti beramal keburukan. Kecuali Nabi saja. Ketika ayat ini turun, sahabat Abu Bakar itu susah matur kepada Rasulullah. Yang mana manusia tidak mungkin lepas daripada amal keburukan. Kata Kanjeng Nabi, terhadap Abu Bakar, afala tamradu, afala takhzanu, awalam tu asabaka adza, apakah kamu tidak sakit ya Abu Bakar? Apakah kamu tidak susah? Apakah kamu tidak terkena perkara-perkara yang tidak diinginkan atau tidak disenangi atau yang menyakitkan? Jawabnya Abu Bakar, na'am. Maka yang demikian wadzalika kafaratun lidzunub. Maka yang demikian orang susah, orang sakit, orang mendapatkan keburukan-keburukan, kadang anaknya tidak istiqomah, kadang hewannya atau ayamnya atau kambing yang mati kadang tidak panen, ini merupakan kafarah lidzunub, menghilangkan dosa-dosa, sehingga orang mukmin ketika meninggal dunia ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wadul tentang diuji oleh Allah, diberi bala musibah oleh Allah. Maka jawab Rasul, bila mana orang tidak diuji oleh Allah, tidak susah, tidak sakit, tidak diberi hal-hal yang tidak diinginkan, maka itulah khairolahu, tidak ada kebaikannya. Justru orang yang baik itu orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, dia ridha. Qala Rasulullah SAW, ma yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka oleh Allah diuji, diberi musibah, sabar apa tidak, ridho apa tidak. Jadi artinya kalau manusia itu menyayangi kepada anaknya, ini kan segala kebutuhannya dicukupi, diberikan. Namun Allah tidak. Bila mana Allah itu menyayangi kepada hambanya, justru hambanya diuji oleh Allah, dijauhkan dari harta dunia dan lain-lain. Jadi kemuliaannya dimuliakan di akhirat. Jadi kalau orang itu cinta kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, bersalawat dan lain-lain, dan orang yang demikian akan diampuni oleh Allah dan akan dicintai oleh Allah, maka tidak diragukan kalau orang diampuni dosanya oleh Allah. Kalau orang dicintai oleh Allah, tidak diragukan orang tersebut akan dimasukkan surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Jadi artinya ajaran agama itu goyahnya yaitu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mahabbah kepada Allah itu bukan yang dibilang-bilang. Namun yang dibilang-bilang yaitu mendapatkan mahabbah dari Allah. Setiap orang bisa mengatakan ini uhibbullah bisa, namun untuk mendapatkan mahabbah dari Allah ini yang sulit. Ini yang sulit. Kalau mahabbah kepada Allah dia fi taatillah, dia fi taqwa, kalau dia punya ilmu diamalkan dan diajarkan, diulangkan dan lain-lain. Terus dia zikir kepada Allah, dia bersolawat dan lain-lain.
Itulah yang kami sampaikan, kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kalau wau itu hasanah saking Romo Ki Haji Abdullah Kafafih Mahrus. Mugi-mugi dados ilman nafian kagem kita sedaya, amin amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenenganipun kula matur sembah nuwun. Para rawuh ingkang minulya, adicara salajengipun inggih punika pembacaan hasil bahsul masail ingkang badhe dipun sampaiaken dening Romo Kyai Ali Amari Sya'roni. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kula aturaken.